sangat sayang kepada bawang putih sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Hari setelah si pedagang pulang dari berpergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini, maka bawang putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama bawang merah. Hanya pergi berdagang, maka ibu tiri dan bawang merah akan menyuruh-nyuruh bawang putih layaknya seorang pembantu. Bawang putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan bawang putih tidak beres, ibu tiri akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi terdengar teriakan ibu tiri dan bawang merah yang bergantian. Belum selesai mencuci baju, bawang putih sudah dipanggil ibu tirinya. Karena bawang putih sering bekerja dan dihukum, tubuh bawang putih jadi kian kurus. Suatu hari, ayah bawang putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah, sehingga bawang putih sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendirian. Namun, apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah bawang putih pun meninggal dunia. Menangis sedih, ibu tiri dan bawang merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah bawang putih menjadi milik mereka. Kehidupan bawang putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan bawang merah semakin menyiksanya. Putih mencoba terus bersabar meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari. Bawang putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas saat mencuci. Bawang putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika bawang putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Bawang putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. Aku nggak berani pulang, takut dipukulin ibu habis-habisan. Petani itu mengangguk dan menjawab. Bawang putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana dia menemukan sebuah rumah kayu. Putih mengetuk pintu rumah itu. Permisi ibu, apakah ibu melihat selendang yang hanyut di sungai? Ya, saya melihatnya. Selendang itu ada di nenek-nenek tua yang berada di atas gunung. Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang putih bersedia selama seharian. Bawang putih membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi bawang putih untuk pamit pulang. Memberikan selendang itu kepadanya. Di meja sudah ada 2 buah labu kecil dan besar. Bawang putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu besar. Bawang putih, ini selendang yang kamu cari. Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Pilihlah mana yang kamu suka. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Oh iya, yang kecil saja. Ingat, labu itu jangan kamu buka sampai rumah. Paham? Baik, Nek. Mereka terus memukulinya, lalu mereka melihat labu bawang putih. Dari mana saja kau bawang putih sudah berani melawan, ha? Kemudian bawang putih pun mengambil pisau dan membelah Kami labu nggak butuh itu. alasan kamu, Alangkah bawang putih. terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal Labu harganya. itu jangan masaklah. Kami sudah menunggumu dari tadi. Putih menceritakan semuanya. Mendengar kata-kata bawang merah,
Ibu tiri akhirnya mendapatkan ide. Sebanyak itu. Aduh, harusnya kamu Esokan harinya, Ibu Tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghayutkan selendang merah. Diam, mereka mengikuti arah selendang merah itu. Benar saja, kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu Tiri dan Bawang Merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Panjang perjalanan, Bawang Merah mengeluh karena tak biasa berjalan jauh. Saya di rumah nenek tua, Ibu Tiri dan Bawang Merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian Ibu Tiri dan Bawang Merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Seperti halnya dengan bawang putih, si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya dengan terpaksa. Demi mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh. Selesai sudah pekerjaan Bawang Merah dan Ibu Tiri di rumah nenek tua. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada Bawang Merah dan ibunya. Di meja ada 2 buah labu yang besar dan kecil.